ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Salam sejahtera buat seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali beribadah Gereja City Blessing Jemaat Balikpapan. Tentu masih di rumah kita masing-masing. Saya percaya biarlah kita tetap ada di dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita sebelum kita mulai ibadah kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini kembali kami mau datang bersama-sama Tuhan, berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami mau memuji Engkau, kami mau berfellowship, kami mau merayakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat sepanjang satu minggu yang sudah Engkau sertai untuk kami bisa beraktivitas. Dan kalau hari ini kami bisa ada, kami percaya semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita muji Tuhan bersama, Bapak Ibu. Diberi kuasa, diberi kuasa bagi Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa bagi Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Allah Raja. Ku diberi kuasa, diberi kuasa bagi Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai
masa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kau yang memberi kemenangan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Yes, thank you, Lord. karena Engkau Tuhan dan Raja kami. Amen. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Amin. Yes, Lord. Kami mau datang Tuhan, bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Sama-sama angkat pujian. Kudus, kuduslah, haleluya, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Shalom, selamat pagi saudara. Senang saya bisa menyapa kembali saudara melalui ibadah online streaming saat ini. Saya mengucap syukur bahwa saudara dalam keadaan sehat bersama dengan
keluarga di rumah tanpa kurang satu apapun. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing saudara, tapi saya percaya bahwa ini adalah yang terbaik yang kita lakukan saat ini. Karena mengingat di luar sana masih berlangsung pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi semangat kita, iman kita, percaya kita dalam mencari Tuhan. Amin saudara. Saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar lebih lagi. Mari sebelum itu kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mari Engkau berbicara Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau berikan kami telinga seperti seorang murid yang mau dengar-dengaran. Tuhan, Engkau tolong hamba Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai bibir lidah hamba Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, agar setiap kami yang mendengar Tuhan, kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara, tema firman Tuhan hari ini saya beri judul Kuasa Mengucap Syukur, yang terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini merupakan satu perintah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara untuk kita terus mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, mungkin sangat mudah bagi kita mengucap syukur di saat keadaan kita baik-baik saja, di mana saat berkat mengalir dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana jika keadaan sulit, apalagi berlangsungnya pandemi COVID-19 ini, saudara, yang mana bukan hanya melanda Indonesia, tapi di seluruh belahan negara, di mana banyak yang terjangkit positif COVID, juga bahkan banyak yang meninggal, banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK, atau mungkin beberapa dari saudara juga mengalami efek secara finansial karena virus tersebut, saudara. Tapi apakah dengan mudah atau masih bisa kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi? Saudara, sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Bukan cuma untuk sebagai pribadi yang menghargai apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tetapi juga karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Nah, hari ini saya mau bagikan ada 3 poin saudara, di mana saat kita mengucapkan syukur, itu ada kuasa yang terjadi. Yang pertama adalah ucapan syukur membawa kita ke hadapan hadirat Tuhan. Dalam Mazmur 100 ayat 4-5 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, di dalam hadirat Allah di sana ada kebaikan Allah, ada berkat Allah, ada kuasa Allah. Semakin hati saudara dan saya berlimpah dengan ucapan syukur, maka akan semakin besar kebaikan, kemurahan, berkat Tuhan yang dicurahkan atas kehidupan saudara dan saya. Saudara, berkat dan kebaikan Tuhan itu seperti seumpama penampungan bak yang sangat besar, yang dimana iman saudara seumpama seperti saluran pipanya untuk mengalirkan air tersebut, dan ucapan syukur saudara itu seperti keran pembuka untuk membuka airnya. Jadi semakin hati saudara berlimpah dengan ucapan syukur, maka semakin besar iman saudara, dan jika semakin besar iman saudara, maka berkat kemurahan Tuhan itu akan tercurah mengalir dalam kehidupan saudara. Saudara, Alkitab berkata dalam Mazmur 103 ayat 2-5, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Wow, ini firman yang sangat luar biasa bagaimana jiwa kita terus memuji Tuhan. Jiwa kita terus memuji Tuhan dan jangan pernah melupakan segala kebaikannya. Jadi mari kita terus mengucap syukur dalam segala hal.
Jadi saudara, ucapan syukur saudara itu membawa saudara ke dalam hadirat yang penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan keberkat Allah. Jadi saudara, dalam situasi hal seperti ini, apa yang paling kita perlukan saat ini kalau bukan kemurahan dan kebaikan Tuhan? Saudara, yang kedua adalah ucapan syukur melahirkan mujizat pelipat gandaan. Saat Yesus memberikan makan 5.000 laki-laki, Alkitab berkata Yesus mengucap syukur dengan 5 roti dan 2 ekor ikan dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Itu ada dalam Yohanes 6 ayat 11 sampai 14. Kisah ini menyatakan kebenaran bahwa apapun yang saat ini saudara miliki, pakailah itu dengan hati yang melimpah, dengan ucapan syukur. Sekalipun dengan kondisi di tengah pandemi COVID-19 ini, sekalipun kebutuhan saudara itu seperti 5.000 orang, sangat banyak saudara, tapi di depan saudara, di hadapan saudara, saudara hanya memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan, tapi saudara terus mengucap syukur dan percaya saudara akan melihat bagaimana Tuhan melipat gandakannya dan mencukupkan segala kebutuhan saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Bahkan saat itu Alkitab juga mengatakan bahwa yang tersisa 12 baku. Wow, luar biasa sekali Tuhan kita ya, bahwa terjadi mujizat pelipat gandaan. Saudara, ucapan syukur seringkali disertai dengan pemberian persembahan. Jika Anda ingin membangun atmosfer pelipat gandaan, Anda harus menaikkan ucapan syukur yang disertai dengan tindakan memberi dengan murah hati. Setelah Yesus mengambil roti itu dan dia mengucap syukur, lalu Yesus membagi-bagikan roti itu kepada orang-orang yang lapar, yang membutuhkan. Di situ menunjukkan bahwa tindakan yang Yesus lakukan itu adalah tindakan iman yang dipenuhi dengan belas kasihan dan kasih. Apabila sesuatu yang ada di tangan saudara itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saudara, maka belajarlah dan latihlah diri saudara untuk menjadikan itu sebagai benih. Untuk ditabur dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur, saudara akan melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara. Saudara, saya memberikan satu kesaksian bagaimana Tuhan memelihara kehidupan keluarga kecil saya pada saat di tengah-tengah pandemik ini berlangsung. Jadi kira-kira 2 bulan yang lalu, suami saya sudah mewanti-wanti akan terjadi seperti ini karena efek dari pandemik tersebut. Dan pada saat malam itu, Roh Kudus mengingatkan saya dengan satu kalimat, yaitu mengucap syukur. Dan itu terus yang saya katakan dalam hati saya. Eka, engkau harus mengucap syukur. Itu untuk menguatkan saya. Karena yang saya tahu bahwa saya adalah orang yang panikan, orang yang tidak gampang menerima keadaan. Tapi saat itu Roh Kudus terus mengingatkan mengucap syukur. Dan betul, pada hari hanya tersingkap semua bahwa penghasilan dari suami saya itu dipotong setengah dikarenakan kondisi produksi yang berkurang, penjualan yang berkurang. Kemudian juga bahkan karyawan di tempat dia bekerja itu tersisa 4 orang termasuk dengan dia sendiri. Tapi saya di situ bersyukur, terus mengucap syukur dan menguatkan suami saya. Saya mengatakan bahwa kamu bersyukur karena masih bisa bekerja, bagaimana dengan yang lainnya kan saat kondisi seperti ini. Dan saya terus percaya bahwa Tuhan akan memelihara keluarga saya, dan janji Tuhan itu iya dan amin. Saya melihat sendiri bagaimana mujizat pelipat gandaan terjadi, bahwa di mana Tuhan mendatangkan menggerakkan orang-orang untuk memberkati saya. Mulai dari awal pandemik sampai saat ini saya merasakan bahwa wow, mujizat Tuhan, berkat Tuhan itu luar biasa. Bahkan dari orang-orang yang tidak saya duga, sungguh luar biasa sekali. Dan saya juga belajar bahwa saat saya diberkati, saya juga memberkati. Satu contoh, pada saat itu saya berencana membuat es buah, dan dengan bahan-bahan yang ada, setelah jadi, ini kok malah banyak banget, dan sedangkan kami hanya 3 orang, ini nggak mungkin habis, pikir saya.
Dan saya terpikir, oke, saya akan membagikan ke tetangga kanan kiri saya, dan lumayan sih sampai dapatnya 2 blok semua bisa dapat es buah tersebut. Dan pada saat itu mujizat pelipat ganda terjadi. Saudara, pada saat saya memberikan es buah, ternyata saya mendapatkan balik berkat dari tetangga saya, dan itu bukan hanya 1-2 piring, itu banyak, saudara. Dan berkat itu pun berlangsung bukan hanya hari itu, tapi hari-hari esoknya, dan bahkan sampai saat ini banyak tetangga saya yang memberkati saya. Saya percaya bahwa Tuhan itu bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi saudara, jikalau Tuhan Yesus memberkati keluarga saya percaya bahwa Tuhan yang sama juga memberkati saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, ucapan syukur mengaktifkan kuasa kebangkitan. Dalam Yohanes 11 ayat 40-44, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Di sini dikatakan bahwa, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, mengatakan, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu pun datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Yesus mengucap syukur kepada Bapa, karena Bapa telah mendengarkan doanya. Mengapa, saudara? Mengerti bahwa Bapa selalu mendengarkan dia. Alasan mengapa doa harus disertai dengan ucapan syukur, agar mukjizat terjadi, dan terjadi ucapan syukur dari mulut orang banyak yang menjadi percaya. Dikatakan bahwa saat Yesus membangkitkan Lazarus, sahabatnya menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, ada saat-saat kita mengalami hari Jumat, saudara, hari penderitaan, kesusahan, kesakitan, kesedihan, air mata, gelap, dan mungkin nampak tidak ada jalan keluar. Namun saudara, jangan pernah kehilangan iman untuk tetap percaya dan tetap mengharapkan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Dan saudara percaya bahwa saudara akan dibawa Tuhan pada hari Minggu, di mana hari kebangkitan, kemenangan, dan keselamatan terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara, dalam Roma 4 ayat 18 sampai dengan 21 saya bacakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan juga percaya bahwa ia akan menjadi banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Kisah ini menyatakan kebenaran bahwa tanpa ucapan syukur, saudara tidak akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara tidak akan melihat mujizat terjadi, saudara. Ucapan syukur adalah bukti dari orang percaya. Ucapan syukur adalah syarat mutlak untuk kita bisa melihat kemuliaan Allah, yaitu keajaiban dan mujizatnya terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ucapan syukur itu seperti skill yang harus terus kita latih dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Dengan kita berdoa, kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan masih berikan sampai saat ini, atas keadaan kondisi kita masih dalam keadaan sehat beserta dengan keluarga, dan kita terus mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara, demikian firman Tuhan. Namun sebelum kita tutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan.
Kami percaya Tuhan bahwa firman ini tidak berlalu dengan sia-sia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau terus menaruh hati kami untuk mengucap syukur. Engkau terus melatih bibir kami untuk terus mengucap syukur kepada Engkau atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, baik dalam kondisi apapun Tuhan, sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu terus bertumbuh dan menjadi rema dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan segala puji, hormat, dan syukur hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas firman Tuhan. Semua yang mendengarkan firman Tuhan, kami percaya semua diberkati. Amin. Kami untuk saat ini ada pengumuman dari kami Gereja City Blessing. Kami akan tetap adakan ibadah Zoom pada setiap hari Selasa. Nanti akan diinformasikan melalui grup kami Selasa. Jangan lupa Selasa tanggal 26 Mei 2020 ada Komsel Cell Group yang akan diadakan di Zoom meeting. Amin. Dan oleh karena itu kami juga ada nanti tertera di bawah ini adalah rekening gereja. Barang siapa yang ingin memberi persembahan persepuluhan bisa melalui gereja. Terima kasih juga. Sebelum itu kami akan menutup ibadah ini. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas siang hari ini kami telah dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak sia-sia Tuhan. Firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan berakar Tuhan, sehingga kami boleh keluar menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kau pakai pribadi lepas pribadi Tuhan, pribadi lepas pribadi kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi yang luar biasa. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan City Blessing Balikpapan, dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka Tuhan. Kami tidak sebut satu persatu Tuhan, tapi terlebih Engkau telah mengetahui semuanya Tuhan. Kau berkati kemanapun mereka pergi Tuhan. Kami juga berdoa untuk seperti apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dimanapun kita berada, kalau kita stay at home, Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha, Tuhan Yesus datang. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.